Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dari jurusan Manajemen, kelas Manajemen A reguler semester 4 tingkat 2. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2 dalam pertemuan ke-6 membahas tentang materi perkuliahannya tentang Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR. Apa itu NPV? Net Present Value merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi. Kemudian Internal Rate of Return adalah tingkat diskon yang membuat NPV atau Net Present Value sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih kecil dari IRR. Diartikan bahwa jika kelayakan bisnis bisa dicapai apabila nilai cost of capital lebih kecil daripada internal rate of return. Mari kita bahas. Kemarin kita sudah mengerjakan di dalam kasus pada soal ini. Kita belum dapat menentukan mau pilih mesin A atau mesin B. Nah, kita sekarang berada pada analisis ketiga, yaitu net present value. Apakah kita memilih mesin A atau B? Untuk menghitung net present value, menurut Johan Arifin dan Ahmad Fauzi, net present value dapat dihitung dengan rumus berikut. Bahwa net present value ini berasal dari nilai present cash inflow dikurangi present value investasi. Apa sih yang dimaksud dengan present cash inflow? Yaitu cash yang masuk selama masa investasi, ya. Sehingga net present value merupakan selisih antara capital inflow yang didiskon pada tingkat bunga minimum pada tingkat bunga cash of capital perusahaan dikurangi dengan nilai investasi. Mari kerjakan. Dari kasus yang kemarin kita akan membahas dan mencari mesin A atau mesin B yang akan kita pilih dengan cara menghitung net present value. Ini kita sudah membuat tabelnya mesin A dan mesin B. Lalu pertama kita akan mencari cash inflow. Ini jumlah cash inflow-nya diambil dari perhitungan sebelumnya. Kita atur dulu ya. Kita masukkan nilai yang sudah dihitung sebelumnya, cash inflow yang ini. Nah, ketika sudah mengenternya, kita tinggal tarik ke bawah untuk menyesuaikan. Nah, untuk rumus diskon faktornya itu diambil dari sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah investasinya berapa, tingkat bunga, I-nya tingkat bunga, bukan investasi, tapi I, tingkat bunganya 15%, tekan kolom E 3, tapi jangan lupa untuk dikunci. Ini ada kesalahan. Nggak sama dengan dulu ya. Sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah I, jangan lupa dikunci, lalu pangkat tahun. Enter, tarik ke bawah. Untuk ini desimalnya kita ambil 5 angka di belakang koma. Setelah kita mengetahui nilai dari diskon faktornya, kita akan mencari present value-nya. Itu diambil dari cash inflow dikali diskon faktor. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk mengetahui total present value-nya tinggal tekan pengaturan itu sama rumus sum. Nah, untuk mengetahui net present value-nya itu diambil dari total present value dikurangi
investmentnya ya. Nah, untuk yang kedua mesin B itu cash inflow-nya kita ambil dari perhitungan sebelumnya, lalu kita hitung lagi ya. Hitung lagi sesuai rumus diskon vektor. Nah, untuk present value di sini juga sama seperti tadi, tinggal dikalikan lalu tarik ke bawah. Nah, untuk sumnya juga sama. Nah, setelah ini, untuk mesin B ini agak berbeda karena dalam mesin B itu ada nilai sisa 5 tahun ke depan dari soal yang dikerjakan. Nah, untuk menghitungnya itu sama dengan 5 juta. Nah, dari 5 ini ya, 5 juta ini. Nah, untuk 5 juta kita pakai 5E6. 5E6 dikali dalam kurung 1 ditambah total bunganya 15% ya. Itu C3 lalu dipangkat 5 tahun ya. Selama 5 tahun nih dari sini, dari soal. Jadi 5 tahun ke depannya berapa? Nah, sudah mengetahui isinya berapa, tinggal kita menghitung net present value-nya. Ini diambil dari bedanya itu harus dicantumkan ya nilai sisanya itu dengan cara dalam kurung ya, total present value dikurangi investmentnya, lalu setelah itu ditambah dengan nilai sisa 5 tahun yang sudah dihitung tadi. Nah, sudah ditemu. Setelah kita menghitung bagaimana sih cara mencari net present value, nah kita beranjak ke mencari IRR dari mesin A terlebih dahulu ya. Untuk itu, nah untuk ininya seperti biasa diisi dulu semuanya. Nah, seperti tadi ya, kalau diskon factor itu di belakang koma 5 desimal. Nah, kalau untuk menghitung diskon faktornya itu nggak boleh ngambil dari yang sebelumnya, seharusnya itu langsung ya ditulis apa itu rumusnya agar nanti ke depannya itu nggak ada kesalahan dalam menghitung net present value-nya. Nah, untuk menghitung net present value-nya seperti tadi ya, tinggal dikurangi sesuai rumus. Nah, tingkat bunga keberapa sih agar net present value itu mendekati 0 atau sama dengan 0 ya?
mendekati 0. Berapa ya? Nih kita coba dari angka 34% ya. Ini enggak jadi ya. Bentar. Mari kita mencari investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Nah, kita cari tingkat bunga berapa sih yang mendekati 0 atau sama dengan 0 ya. Kita mulai nih, 34 belum ya, masih 2. Sekian, lalu kita ubah lagi berapa ya? Kita cari di angka 38%, oke. Nah, min ya, karena kita kelebihan ininya. Nah, kita atur-atur sampai dapat. Setelah kita mendapatkan tingkat bunga yang kita inginkan, nah kita pindahkan IRR aktualnya ke bawah dan IRR estimate. Nah, tingkat bunga dari IRR sebelumnya ini yang 15% itu tuh standar bank. Nah, hitung dari perusahaan A, kita beralih ke perusahaan B. Nah, kita sudah mengetahui ya tadi keputusannya diterima karena IRR aktualnya lebih besar daripada IRR bunga sebelumnya ya. Tingkat bunga sebelumnya, tingkat bunga aktualnya lebih besar daripada tingkat bunga sebelumnya. Nah, oh iya, untuk perusahaan B di perhitungan IR ini tidak usah membawa sisa 5 tahun yang akan datang, tapi dihitung sesuai dengan rumus NPV sebelumnya, yaitu cuma dikurangi total present value dikurangi investmentnya. Setelah kita mengetahui berapa NPV-nya, kita hitung lagi di tingkat bunga berapa sih yang bisa mendekati 0 atau lebih besar daripada tingkat bunga sebelumnya. Kita ambil dari 32 lebih ya. 32, berapa? Agar bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Nah, kita mendapatkan nih 32,15. Hampir mendekati ya, karena kalau lebih dari sana tidak mendapatkan lebih atau min ya. Jadi kita sudah mendapatkan ininya 32,15, hampir mendekati. Setelah kita mendapatkan IRR aktualnya, kita pindahkan lagi kepada deskripsi ya. Kita masukkan, ternyata IRR aktual lebih besar daripada IRR sebelumnya. Keputusan perusahaan B diterima. Setelah kita menghitung semuanya, ternyata baik perusahaan A dan perusahaan B keputusannya sama-sama diterima. Maka dari itu, mana yang paling besar IRR aktualnya itu yang diambil. Dan kalau kita simpulkan dari payback paling besar itu B. Dari ARR A, NPV A, IRR A. Nah, namun walaupun lebih banyak yang memilih perusahaan A, tapi belum tentu karena masih banyak perhitungan yang lainnya.
Maka cukup sekian perhitungan pada pertemuan ke-6. Semoga dapat memenuhi syarat dalam penugasan komputer bisnis 2. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.